Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Bloodlab. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, misteri, ataupun komedi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini akan menceritakan tentang latar belakang dunia demon. Seorang gadis Jepang tanpa sengaja masuk ke dalam dunia demon melalui sebuah portal. Setelah beberapa lama di sana, Fuyumi bertemu dengan Stas, bos dari sebuah wilayah di dunia demon. Stas menyukai Fuyumi karena berbau enak dan segar. Sialnya Fuyumi ini cuy, terbunuh oleh tanaman karnivora dan ia pun menjadi hantu. Hingga Stas menjadi tidak suka dengan Fuyumi karena baunya menjadi biasa saat dia menjadi hantu. Oleh karena itulah, Stas ingin berjuang keras untuk membangkitkan Fuyumi dan mengembalikannya menjadi manusia. Nah, kalau kalian udah tidak sabar buat langsung ke ceritanya, langsung saja seperti biasa cuy, kita sikat lah. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil kelisotan. Ceki bro. Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Stas. Dia merupakan vampir nyentrik yang mengidolakan barang-barang dari dunia manusia, termasuk game. Stas menyukai hal yang berbau manusia, tetapi ia tidak suka menghisap darah manusia. Stas tinggal di dunia iblis dan ia adalah pemimpin wilayah yang biasa disapa bos. Kemudian Stas memiliki banyak kesibukan seperti main game, membaca manga, dan menonton film. HP Stas berdering panggilan dari anak buahnya bernama Deku. Lantas Deku mengatakan pada Stas kalau mereka menemukan barang bagus berupa manusia yang hendak diperlihatkan kepadanya. Stas terkejut ada manusia yang datang ke dunia iblis. Deku menjelaskan pada bos kalau manusia tersebut adalah seorang wanita. Sontak saja Stas membayangkan wajah wanita, sehingga membuatnya amat mengsenang. Tampaknya Stas memiliki poster para harem di kamarnya. Stas memerintahkan Deku untuk mengantar wanita tersebut ke kamarnya. Stas bingung akan memakai busana apa saat bertemu dengan wanita itu. Stas mencoba berbagai macam kostum untuk terlihat menarik di mata manusia. Stas merasa baju koleksinya buruk karena tidak ada yang sesuai seleranya untuk tampil spektakuler di depan wanita tersebut. Deku dan rombongannya pun mengantarkan wanita itu ke kamar Stas. Tidak lama kemudian, Deku tiba dan memencet bel kamar bos vampir. Stas auto panik karena mereka cepat sekali tiba. Stas membukakan pintu kamarnya dan melihat sosok seorang wanita yang amat cantik. Stas mempersilahkannya masuk dan mengusir Deku untuk meninggalkan mereka berdua di kamarnya. Stas grogi bertemu dengan wanita cantik dan bingung harus berbicara apa. Deku dan geng vampir merasa bos mereka berbeda hari ini. Stas nampak senang dan bahagia bisa melihat manusia. Deku dan para vampir mengira wanita itu akan dimakan oleh Stas di kamarnya. Sementara Fuyumi bingung mengapa dia bisa berada di daerah antah berantah. Kemudian Deku melihat orang asing yang sedang berjualan di daerah bos. Deku memarahi pria itu agar meminta izin bos jika ingin berjualan di sana. Pria itu mengatakan ingin bertemu bos mereka.
Deku mengatakan pada pria itu kalau bos mereka sedang sibuk sekarang. Sayangnya pria itu tidak sabar menunggu dan menghancurkan tempat tersebut jika bos tidak keluar. Hanya saja Stas lagi seru-seru ngobrol soal manga dengan Fuyumi, ia diganggu oleh telepon Deku. Deku mengatakan pada bos ada penyusup yang ingin bertemu dengannya. Lalu Fuyumi meminta Stas untuk menemui temannya. Mungkin hal penting telah terjadi. Alhasil Stas mengikuti permintaan Fuyumi dan segera pergi menuju lokasi. Nampaknya Fuyumi galau karena dia tidak tahu sedang berada di mana. Dan Garsu berbuat apa? Sialnya, saat Stas pergi, monster bunga memasuki jendela kamar Stas. Sementara Stas mendarat di lantai bawah dan melihat penyusup bersama monsternya. Stas merasakan perasaan bahagia bertemu Fuyumi dan menghilangkan rasa haus membunuhnya. Kemudian Stas pun maju menghadapi penyusup itu dengan sekali sentuhan dari Stas. Monster itu pun hancur berkeping-keping. Stas mengatakan kalau ia adalah seorang vampir, tetapi bawang putih dan salib tidak akan mempan kepadanya. Karena Stas menginginkan menjadi manusia. Stas meremukan jantung penyusup itu hingga KO. Bergegaslah Stas kembali ke kamarnya dan melihat ada siluman yang sedang mengunyah Fuyumi. Siluman itu memuntahkan tulang dan tengkorak manusia. Lantas Stas mencabik-cabik perut monster itu dan menemukan seragam sekolah Fuyumi. Deku melihat Fuyumi di atas tempat tidur tidak memakai sehelai pakaian pun. Stas memegang tengkorak kepala Fuyumi yang tersisa. Stas merasa melihat Fuyumi yang sekarang membuatnya tidak tertarik lagi. Lalu Deku menjelaskan pada Fuyumi manusia yang datang ke dunia iblis disebut sebagai hantu. Tanda di kepalanya ada simbol segitiga. Stas berjanji pada dirinya akan menghidupkan kembali Fuyumi sebagai manusia. Fuyumi meminta baju kepada Stas untuk dikenakan. Fuyumi tidak merasa sedikit pun sedih karena ia telah mati. Stas menyimpan tengkorak kepala Fuyumi di lemarinya. Fuyumi komplain pakaian yang diberi Stas padanya sangat seksi. Stas langsung bersikap acuh mengetahui Fuyumi yang bukan manusia lagi. Fuyumi baru teringat kalau ia datang melewati pintu hitam. Fuyumi mengajak Stas untuk mencari tahu apa yang terjadi dengannya. Stas menjelaskan kalau pintu itu adalah tirai hitam yang menghubungkan manusia dan iblis. Kemudian Stas memutuskan akan menemani Fuyumi ke dunia manusia. Tetapi sebelum itu, mereka harus memeriksa tes fisik terlebih dahulu. Stas membawa Fuyumi ke kafe untuk bertemu dengan temannya. Fuyumi protes pada Stas jika mereka akan ke dunia manusia, kenapa ia diberi pakaian yang seperti itu. Stas mengatakan pada Fuyumi, sekalipun ia balik ke dunia, manusia tidak akan melihat wujud Fuyumi kembali, karena ia ini adalah hantu. Fuyumi melihat hewan iblis yang bisa membuat minum sedang berbicara. Fuyumi mendekatinya karena terlihat imut dan lucu. Stas menyapa Nona Sati dan memberitahukan maksud dari kedatangannya. Stas meminta Nona Sati melihat keadaan Fuyumi, apakah bisa pergi ke dunia manusia. Nona Sati mengatakan kalau Fuyumi bisa ke dunia manusia, tetapi tidak boleh lama. Lalu Stas mengatakan akan menemani Fuyumi pergi ke dunia manusia. Tidak lama Deku datang membawa anggota baru untuk bergabung menjadi bawahan Stas. Si anggota baru ini cuy memiliki bakat seorang peniru dan mengagumi Stas. Stas mengatakan akan mundur menjadi bos. Ia menyerahkan jabatannya pada anak baru yang bernama Yoshida. Deku dan lainnya pun panik meminta Stas untuk mempertimbangkannya. Sontak saja Yoshida auto berubah menjadi Stas. Deku mengatakan untuk sementara Yoshida akan menggantikan bos selama Stas pergi ke dunia manusia. Lalu Fuyumi bertanya pada Deku, kenapa Stas bertingkah sangat cuek dan acuh tak acuh. Deku meminta Fuyumi untuk tenang saja. Sebab Stas berniat untuk menghidupkan kembali Fuyumi, maka dia akan menepati janjinya agar Fuyumi bisa hidup kembali.
Selanjutnya Stas dan Fuyumi pergi ke dunia manusia melalui tirai hitam. Mereka datang berkunjung ke rumah Fuyumi dan melihat ayahnya. Ayah memarahi Fuyumi karena sudah berhari-hari tidak sekolah. Ayah juga bertanya siapa laki-laki yang bersamanya. Fuyumi panik mengapa ayahnya bisa melihat mereka. Lantas Stas menyemprotkan air ke wajah sang ayah. Tiba-tiba saja ayahnya berubah dan menuruti perkataan Stas. Kemudian Fuyumi protes apa yang dilakukan Stas pada ayahnya. Stas mengatakan kalau cairan yang digunakannya ini adalah air liur vampir yang digabungkan dengan air putih. Apabila manusia terkena air tersebut, maka akan menuruti perkataannya. Setibanya di bumi, Stas terlihat sangat kepo dan heboh menjalani kehidupan manusianya. Fuyumi meminta Stas untuk tidak mencolok karena nanti mereka akan ketahuan. Stas tidak peduli dan menyemprotkan air liur vampir agar semua orang auto menurutinya. Kembali pada dunia iblis, Yoshida sedang latihan menjadi sosok seorang bos. Deku dan Sati menjadi penilai agar Yoshida bisa menyamar menjadi Stas. Fuyumi pun meratapi dirinya di kelas dan merasa sifat teman-temannya ini sangatlah aneh. Stas telah membuat mereka hilang kesadaran dengan air liur vampir. Fuyumi menangisi keadaannya yang sekarang dan mengatakan kalau Stas sangat jahat. Stas heran dengan penilaian Fuyumi kepadanya. Kemudian Fuyumi berharap agar dia menghilang dari dunia manusia. Tiba-tiba saja tangan dan kaki Fuyumi menghilang sehingga membuatnya panik. Lalu Stas dengan cuek membiarkannya dan mengatakan bukankah keinginan Fuyumi adalah untuk menghilang. Fuyumi menjelaskan kalau dia mengatakan hal itu di mulut saja berbeda dengan hatinya. Stas bingung dengan dirinya sendiri. Segera Stas menggigit jarinya dan meminta Fuyumi untuk menghisap darahnya. Sesuai arahan Fuyumi, menghisap darah Stas dan diwujudkan kembali seperti semula. Stas mengatakan akan menjadi penyedia darah untuk Fuyumi agar si cantik ini bisa bertahan. Setelah menghisap darahnya Stas, Fuyumi pun merasakan hawa panas di seluruh tubuhnya. Stas pergi meninggalkannya dan merasa aneh pada dirinya. Kenapa begitu peduli pada Fuyumi? Stas berniat untuk menghidupkan kembali Fuyumi menjadi manusia agar tinggal bersamanya. Lalu Stas bertanya pada Fuyumi tentang ibunya. Akan tetapi Fuyumi tidak mengetahui cerita tentang ibunya karena ayah tak pernah membahas tentang hal itu. Fuyumi dan Stas tiba di rumahnya dan mereka pun masuk ke kamar. Setibanya di kamar, Fuyumi dan Stas melihat seorang wanita yang menginjak-injak tempat tidur Fuyumi. Ternyata si wanita itu adalah Hydra Bell. Dia ini merupakan pemilik tirai hitam penyihir tingkat atas. Stas merasa kalau Bell sengaja meletakkan tirai hitam di dunia manusia agar bisa membuatnya pergi. Setelah itu Bell akan mengambil daerah kekuasaannya dan menjadi bos. Sayang sekali, Bell sibuk memakan onigirinya dan tidak mendengarkan perkataan Stas padanya. Lalu Bell menjelaskan pada Stas dan Fuyumi kalau dia bisa membuat lubang penghubung sehingga bisa bepergian kemanapun dengan mudah. Bell adalah seorang pelintas dunia yang mengumpulkan harta karun dimanapun ia berada. Kemudian Bell marah pada Stas dan Fuyumi karena menggunakan tirai hitam miliknya tanpa permisi. Bell meminta Stas untuk membayar mahal karena memakai barang miliknya. Stas mengatakan kalau dia tidak memiliki uang sebanyak itu, maka mereka tidak akan membayarnya. Bell mengancam Stas kalau dia akan menyebarkan rumor pada pemimpin lain kalau Stas meninggalkan posnya. Sontak saja Stas kesal dan hendak melawan Bell. Bell mengirim Stas ke dunia lain dengan bingkai transportasi. Stas tiba di dunia yang tidak berpenghuni. Sekarang giliran Fuyumi yang akan menghilang seperti Stas. Lantas Stas hendak menghajar Bell karena mempermainkan dirinya. Tetapi Bell mengancam akan menembak Fuyumi jika Stas tidak menurutinya. Bell meminta Stas untuk mengambil sesuatu di ruangan bawah tanah. Ternyata tempat itu sebuah butik Uniqlo dan Stas melihat ada seorang pria yang menjaganya.
Penjaga mengatakan kalau Stas adalah seorang iblis, maka bisa memasuki butik tersebut. Stas mengatakan ingin mencari barang karena diminta seseorang. Penjaga menunjukkan celana dalam iblis edisi terbatas. Jika Stas menginginkannya, maka harus melawannya lebih dulu. Stas lemas mengetahui barang yang akan diambil adalah celana dalam. Dalam sekejap saja, penjaga bertubuh kekar KO dengan kekuatan Stas sang vampir. Bel datang untuk menyatakan Stas lulus ujian. Stas tidak mengerti maksud Bel. Stas menanyakan keadaan Fuyumi pada Bel. Fuyumi mendatangi Stas dan menjelaskan kepadanya kalau Bel adalah orang baik. Bel sedang mencari siapa yang telah mencuri tirai hitam miliknya. Fuyumi menceritakan kebaikan Stas pada Bel yang ingin menghidupkan ia kembali. Bel mengatakan kalau dahulu ia menjual buku tentang menghidupkan manusia kembali. Stas meminta buku itu dan meminta Bel untuk mengingat isi buku tersebut. Bel telah menjual buku itu kepada iblis bernama Wolf. Selanjutnya Stas menjelaskan kalau Wolf ini adalah seorang bos seperti dirinya. Stas menceritakan tentang siapa Wolf, tetapi para harem malah sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan Stas. Stas memarahi mereka karena tidak diperdulikan. Bel mengatakan kalau Wolf temannya Stas, maka langsung saja minta buku tersebut kepadanya. Hubungan mereka ini tidak seperti yang dibayangkan oleh Bel. Stas mengatakan akan mengambil buku itu dengan kekerasan. Nona Sati dan Deku beserta Yoshida sedang merayakan keadaan yang damai di daerah mereka. Karabu sedang pergi, keadaan mereka pun sangat bahagia dan aman. Yamijiro mengatakan kalau ia lebih menyukai Yoshida menggantikan posisi bos. Yamijiro pun terkejut mengapa wajah bos berdarah. Fuyumi mengatakan kalau itu adalah Stas yang asli. Yamijiro panik karena ketahuan menggunjing bosnya. Stas marah dan melemparkan Yamijiro ke dinding. Mereka heran kenapa wajah bos bisa berdarah. Fuyumi menjelaskan saat Stas hendak menyerang Bel, tangannya memantul sehingga menyerang dirinya sendiri. Stas memaki Bel dengan mengatakan kalau Bel ini adalah kuntilanak. Wadidaw sekali cuy. Oke lah, kita lanjut. Stas mengajak Yamijiro untuk ikut bersamanya ke wilayah barat. Dari CCTV, Bel melihat atraksi Stas yang hendak menyerang Wolf dengan kekerasan. Penjaga mengatakan kenapa Bel tidak menggunakan kekuatannya saja untuk membantu Stas. Bel ingin menguji kekuatan Stas sesungguhnya. Sepertinya Stas memiliki kekuatan rahasia dan ia harus mengetahui faktanya. Bel belum mempercayai perkataan Fuyumi 100%. Stas dan lainnya pun tiba di wilayah barat dan hendak memakai jasa kereta cepat. Stas membayar jasa kereta cepat dan pergi bersama teman-temannya. Di dalam kereta, Stas meminta Yamijiro untuk melihat rute yang aman untuk mencapai tempat Wolf. Dengan mata elang milik Yamijiro, ia bisa melihat rintangan yang akan dilewati mereka. Ternyata Wolf dan anggotanya sedang menunggu kereta tiba. Tetapi kereta Stas terus melaju sangat kencang. Wolf membelah kereta tersebut sehingga berhenti. Stas menggendong Fuyumi di atas senjatanya Wolf. Semua orang mengira mereka akan bertarung. Ternyata Stas dan Wolf ini adalah teman baik. Mereka saling bersalaman. Stas melakukan pertandingan dengan Wolf. Jika ia memenangkan pertandingan, maka Wolf harus membantunya mencari buku kehidupan. Tapi jika Stas kalah, maka Wolf akan mendapatkan Fuyumi. Wolf melihat Fuyumi dan mengatakan kalau ia bukanlah tipenya. Tapi jika Stas memaksa, maka ia akan menurutinya. Fuyumi muntah mendengar ocehan Wolf kepadanya. Lalu Stas mengatur strategi bersama Fuyumi dan Yamijiro di kafe sambil makan. Stas mengatakan mereka akan bertanding bola bowling. Yamijiro dan Fuyumi pun mengheran mendengarkan pidato dari Stas kepada mereka. Tidak lama kemudian, Wolf memanggil Stas untuk memulai pertandingan. Mereka pergi ke arena tanding, ternyata yang dimaksud Stas ini adalah boxing, bukan bola bowling. Yamijiro mengomel pada Stas karena membuat ia salah paham. Yoshida memainkan game konsol milik bos di kamarnya. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan mainan kesukaan bos.
Kembali ke ring tanding, Wolf melihat Fuyumi yang memakai baju seksoi dan akan menjadi Road Girls di arena. Fuyumi sangat cantik dan imut membuat Wolf jatuh hati dan ingin melindunginya. Wolf memutuskan untuk memenangkan pertandingan tersebut meskipun ia harus meninggoy. Yoshida galau dan hendak meminjam uang temannya. Yoshida mengirimi pesan pada temannya agar diberi pinjaman uang. Ternyata teman Yoshida ini telah menggunakan uangnya untuk taruhan boxing, maka ia tidak bisa meminjamkan pada Yoshida. Pertandingan pun dimulai. Wolf memukul Stas dengan keras. Ia membuatnya tumbang dengan sekali pukulan. Stas bangkit kembali dan dihajar hingga babak belur oleh Wolf. Yamijiro mengatakan kalau Wolf ini memang unggul jika pertarungan dari jarak dekat. Sementara Stas adalah seorang vampir yang memiliki kekuatan sihir, maka fisiknya akan cepat pulih meski dihajar berkali-kali. Ternyata Stas telah menghisap energi Wolf dengan giginya, sehingga dengan mudah Stas bisa mengejar Wolf. Wolf marah berubah bentuk menjadi manusia serigala untuk mengalahkan Stas. Stas menggunakan sihirnya untuk menghancurkan jantung Wolf. Fuyumi naik ke atas ring dan menampar Stas. Fuyumi menangis karena mereka adalah teman yang tidak seharusnya berkelahi. Bell datang menghentikan pertandingan dan menyatakan Wolf dan Stas telah dikalahkan oleh wanita. Kemudian Bell mengirim mereka ke portal lain hingga tiba di ruangan kosong. Wolf mengatakan kalau Bell telah merubah pertandingan dari bowling menjadi boxing dan mengadu kekuatan mereka. Tidak lama kemudian Bell datang memberikan buku kehidupan kepada Stas. Bell ingin menguji kekuatan Stas, maka membuatnya untuk bertarung. Stas membaca buku tersebut bersama Wolf, tetapi mereka tidak mengerti akan tulisannya. Bell mencoba membaca buku itu, tetapi juga kagak ngerti maksudnya cuy. Stas berpikir untuk mendatangi penulis yang membuat buku tersebut. Stas membalikkan halaman buku dan melihat siapa penulis dari buku itu. Selanjutnya Stas mulai panik saat mengetahui siapa penulis buku tersebut. Bras di Blood adalah seorang vampir yang menulis buku kehidupan serta kakak laki-laki dari Stas. Lalu Stas mulai galau jika harus bertemu kakaknya lagi karena mereka harus pergi ke kastil vampir. Sementara Stas kabur dari rumah, mana mungkin ia harus kembali lagi. Wolf marah dengan keplin-pelanan Stas dan memaksanya untuk konsisten. Bell bertanya pada Wolf, apakah ia harus ikut ke kastil vampir karena tempat tersebut sangat bahaya baginya. Wolf memakai kekerasan pada Bell dan mengatakan, ia harus mengantarkan Stas ke kastil tersebut. Wolf meminta Stas pergi dan mengatakan akan menjaga Fuyumi selama ia tidak ada. Stas mengomel karena memang tujuan Wolf dari awal adalah mendekati Fuyumi. Kemudian Wolf menendang Stas ke dalam portal, padahal Bell belum menentukan tempat tujuannya. Stas mendarat di kamar Bell dan mereka akan membahas perjalanannya. Wolf meminta Toby dan Kiji untuk membelikan ia dan Fuyumi pakaian baru. Setelah berbelanja, kedua asisten Wolf membawakan belanjaan dan memberikannya pada mereka. Wolf dan Fuyumi mengganti kostumnya dan menunggu Stas kembali. Yamijiro bertanya tentang bagaimana kehidupan Wolf. Wolf menjelaskan kalau ia adalah manusia serigala yang dibuang oleh kelompoknya. Oleh sebab itulah, maka Wolf ingin menjadi penguasa dari berbagai daerah. Fuyumi tersentuh mendengarkan cerita Wolf dan ia pun menangis. Wolf heran melihat Fuyumi dan Yamijiro yang terlalu berperasaan. Kembali pada Stas dan Bell yang sedang membahas tentang kecurigaan Bell kepadanya. Bell mencurigai kekuatan tersembunyi di tubuh Stas dan melihat sebuah peti yang terkunci. Stas teringat kalau kekuatan dirinya ini dikunci oleh kakaknya. Kakak Stas selalu mengatakan kalau ia memiliki potensi dan terus mengujinya. Berkali-kali Stas diuji oleh penelitian kakaknya di kastil vampir. Bell menyadarkan Stas dari lamunannya dan bertanya kenapa kekuatan Stas ini dikunci oleh kakaknya. Stas mengatakan jika kakaknya berniat untuk membunuhnya dengan penelitian demi penelitian yang dilakukannya. Sehingga suatu hari nanti kakaknya berkata pada Stas kalau ia sangat senang telah menemukan sesuatu yang bisa mengunci kekuatan Stas.
Lantas kakaknya menembakkan peluru di jantung Stas untuk mengunci kekuatan sihir di tubuhnya. Hanya kakaknya lah yang bisa membuka kunci tersebut. Lalu Stas melihat benda canggih yang berada di tangan Bel. Stas bertanya, benda apakah itu? Bel menjawab kalau itu adalah smartphone yang memiliki banyak fungsi. Stas meminjam HP Bel dan mulai memainkannya. Stas sangat senang melihat teknologi yang amat canggih tersebut. Sehingga Stas dengan mudahnya melupakan masa lalunya. Bel mungkin tertarik dengan kekuatan Stas dan memutuskan untuk mencari tahu perkembangannya. Wolf mengajak Fuyumi makan di restoran sambil menunggu Stas balik dari perjalanannya. Bel mengatakan pada Stas agar segera pergi untuk menemui kakaknya. Stas masih galau jika harus bertemu dengan kakaknya. Bel memiliki ide untuk menghukum Stas di ruangan lain sampai ia menyerah. Karena tidak punya pilihan lain, Stas mengatakan akan pergi ke tempat kakaknya. Stas akan meminta kakaknya untuk membuka kunci di jantungnya agar bisa mencuri kekuatan Bel. Bel merasa senang mendengar semangat Stas dan sangat keren menurutnya. Bel mengajak Stas untuk makan sushi di restoran. Saat melihat sushi, Stas sangat senang memakannya karena rasanya sungguh lezat. Stas memuji kebaikan Bel karena mengajaknya makan sushi. Bel langsung merona dan menyadari kalau dia jatuh cinta dengan Stas. Kemudian Bel mengantarkan Stas ke kastil vampir dan meninggalkannya sendiri di sana. Stas menyelinap diam-diam seperti maling dan bertemu adiknya di kastil yang bernama Liz. Sementara Fuyumi sedang tidur di sofa kamar Wolf. Yamejiro meminta Wolf menggendong Fuyumi ke tempat tidur. Wolf menggendong Fuyumi dan menyadari kalau kaki Fuyumi telah hilang. Wolf menggendong Fuyumi dan mengajak Yamejiro ini untuk bertemu dengan ilmuwan Saiko yang bernama Frankenstein. Wolf dengan cepat hendak mengantarkan Fuyumi ke sana agar rohnya terselamatkan. Kembali pada Stas yang diserang oleh adiknya yang bernama Liz. Liz menganggap Stas ini adalah aib keluarga yang tidak menghargai kebaikan kakaknya. Liz menghukum Stas masuk ke penjara yang biasa disebut sebagai kotak mainan Liz. Liz adalah kepala penjara dari Kastil Iblis. Stas masuk ke dalam sel penjara dan melihat sebuah tombol merah. Stas memencet tombol merah tersebut dan membuka pintu gerbang di sebelahnya. Ternyata pintu tersebut terhubung dengan tempat untuk berduel. Stas melawan para zombie hingga dirinya babak belur. Stas berkata pada dirinya, sebelum ia membangunkan Fuyumi, mungkin Stas akan mati duluan di penjara tersebut. Wolf membawa Fuyumi untuk diperiksa Franken karena kakinya menghilang. Frankenstein ini mengatakan kalau Fuyumi adalah hantu yang bisa menjadi vampir. Di dalam tubuhnya berada kekuatan vampir dan jika dibangkitkan, ia bisa menjadi hybrid. Fuyumi telah menghirup energi vampir Stas. Wolf pun mengamuk. Hal yang dikatakan Frankenstein ini mustahil terjadi karena Stas bisa mati jika energinya terus dihirup. Wolf meminta Franken untuk melakukan sesuatu pada roh Fuyumi. Kembali ke sel tahanan. Stas kembali menantang para zombie dan berhasil dikalahkan hingga babak belur. Kakaknya Stas datang menemui Liz. Bruce bertanya pada Liz kenapa dia tidak menghukum mati tahanan baru. Dan mengapa Liz merahasiakan kedatangan Stas kepadanya. Tidak lama zombie datang mengatakan jika Stas melakukan tantangan berkali-kali kepada mereka. Bruce datang melihat keadaan Stas di penjara dan menembakkan peluru untuk memulihkan kekuatannya. Stas mengatakan pada kakaknya ia ingin membangkitkan manusia kembali. Bruce penasaran apakah seorang wanita. Stas mengatakan kakaknya ini tidak perlu mengetahuinya. Stas hanya menginginkan kakaknya untuk membantunya. Lantas Liz cemburu tentang hubungan Bruce dan Stas karena kakaknya lebih sayang pada Stas ketimbang dirinya. Ternyata alasan Liz memenjarakan Stas karena hubungan persaudaraan yang sangat rumit tersebut. Stas meminta pada Liz untuk berhenti karena mereka sama-sama impas. Bruce menenangkan Liz karena merasa tidak disayangi kakaknya. Bruce mengatakan kalau ia sangat menyayangi Liz sama seperti Stas. Bel datang untuk membantu Fuyumi yang sedang dalam keadaan genting. Bel mengatakan kalau Franken memiliki cara lain untuk menjadikan Fuyumi sebagai vampir. Wolf sangat marah dan mengejar wajah Franken sehingga lantainya rusak.
Wolf meminta Franken untuk tidak main-main dengannya. Kembali pada Stas, dia sedang membahas cara membangkitkan manusia kembali. Brass memiliki syarat jika Stas meminta bantuan darinya, sementara Frankenstein meminta Wolf untuk menghentikan ciptaannya seorang iblis yang sedang beredar di daerah tersebut. Jika Wolf berhasil, maka Franken akan merawat roh Fuyumi dengan obat-obatan. Tetapi itu hanya bisa bertahan setengah hari saja. Tanpa basa-basi, Wolf pun bertanya di mana keberadaan iblis buatan tersebut. Ternyata misi yang diberikan Brass dan Stas sama seperti Franken untuk memusnahkan iblis buatan yang sedang berkeliaran di daerah utara. Setelah itu, Brass mengatakan akan membuka kunci segel di jantung Stas agar ia bisa mengalahkan iblis buatan tersebut. Brass menjelaskan alasannya, menyegel kekuatan Stas waktu kecil itu adalah untuk melindunginya dari kematian. Karena setiap kali Stas memakai kekuatannya, ia akan selalu pingsan dan hidungnya berdarah. Brass pun mencari solusi untuk mengunci kekuatan itu saat ia kecil. Makanya Brass menembak peluru di jantung Stas untuk mengekangnya agar tidak keluar. Stas mengatakan pada Brass tidak perlu membuka segelnya karena selama ini dia berhasil hidup dengan baik. Karena Stas begitu yakin dengan kekuatannya yang sekarang, maka Brass mengujinya. Brass meminta Liz membawa pasukan zombinya. Brass memerintahkan kedua zombie itu untuk membunuh Stas. Sedangkan Fuyumi untuk sementara berhasil diselamatkan dengan cairan yang diciptakan oleh Franken. Cairan tersebut hanya bertahan sampai setengah hari saja. Wolf menantang para bos daerah lain untuk menemukan iblis buatan yang dicarinya. Wolf pun bertarung dengan seseorang iblis bertubuh besar di daerah tersebut. Tiba-tiba dari dalam tubuh iblis itu keluar seorang iblis lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah iblis buatan Franken. Stas protes dengan kakaknya yang meminta ia melawan para zombie tersebut. Brass melepaskan kunci di jantung Stas sehingga membuatnya menjadi amat kuat. Para zombie dalam sekejap berubah menjadi tulang belulang tengkorak. Brass dan Liz sangat terkejut melihat kekuatan yang berasal dari tubuh Stas yang sesungguhnya. Kemudian Brass mengucapkan selamat pada Stas karena telah berhasil bebas secara resmi dari penjara tersebut. Brass meminta Stas memberikan kesan dan pesannya saat menggunakan kekuatan barunya. Stas menjawab sangat merepotkan dan ia ingin segera mengalahkan iblis buatan tersebut. Lagian yang paling merasa bahagia kalau kekuatan Stas kembali adalah Brass. Brass meminta Stas untuk memakai kekuatannya melawan monster tersebut. Brass ingin mengetahui kekuatan sesungguhnya yang berada di dalam tubuh adiknya. Stas merasa kakaknya sangat licik, sama seperti dirinya. Oleh sebab itulah, maka Stas selalu membenci kakaknya. Stas meminta Brass untuk menepati janjinya menghidupkan kembali Fuyumi. Stas melemparkan buku tersebut pada kakaknya dan meminta untuk menjaga janjinya. Lantas Fuyumi telah mengetahui kalau Wolf sedang berjuang demi dirinya. Bill merasa kalau Franken telah menceritakan hal tersebut kepada Fuyumi. Bill mengatakan kalau Wolf melakukan hal itu dengan senang hati. Jangan merasa terbebani. Wolf sedang melawan monster buatan yang terlihat amat kuat dan sombong. Iblis buatan sedang bingung harus mengambil bagian tubuh yang mana dari tubuh Wolf. Wolf merasa iblis itu terlalu meremehkannya dan mulai menyerang dengan senjatanya. Tetapi ditangkis dengan mudah oleh iblis buatan. Iblis itu mendorong Wolf hingga terhempas ke tembok dan akhirnya retak. Iblis buatan menjelaskan teorinya pada Wolf jikalau ia adalah iblis pengendali daging menggunakan sihir. Wolf terlihat amat kesal dan berubah wujud menjadi serigala seutuhnya. Bill sedang menjelaskan kekuatan yang dimiliki Wolf pada Fuyumi dan Franken. Setelah Wolf berubah menjadi serigala utuh, ia hanya bisa bertarung selama 3 menit saja. Bill pun berubah pikiran dan akan berencana berbicara secara pribadi dengan Franken. Bill langsung to the point pada Franken. Sebenarnya Franken ini menginginkan Wolf kalah dan akan memakai tubuh Fuyumi untuk dijadikan percobaan. Bill mengancam Franken untuk menceritakan semua rahasianya pada Bill. Stas akan menuju wilayah utara untuk mencari iblis buatan tersebut. Sementara Wolf menyadari waktu yang dimilikinya tidak banyak lagi. Wolf menyerang secara sadis agar tubuh iblis tersebut tercabik-cabik. Tidak lama Stas mendarat di gedung runtuh dan melihat ada Wolf di sana sedang bertarung.
Monster tersebut utuh kembali karena ia bisa mengendalikan dagingnya. Stas meminta Wolf untuk mundur dan ia akan melawan monster tersebut sendiri. Stas bertanya keadaan Fuyumi kepada Wolf. Mereka sibuk bertengkar, sementara sang monster merasa sedang dicueki. Si monster mulai kesal dan menyerang Wolf dan Stas. Monster memiliki pertanyaan untuk mereka berdua. Monster meminta mereka berdua untuk menjawab pertanyaannya secara memuaskan. Stas mengeluarkan serangan andalan vampir sehingga monster terhempas jauh melewati gedung-gedung daerah tersebut. Wolf mengatakan akan mengisi energinya untuk sementara. Jadi Stas akan menjadi pemain pengganti saat Wolf tidak ada. Bill merasa kalau Stas menepati janjinya sehingga kembali dalam keadaan yang sangat kuat. Stas menantang duel monster karena Wolf pergi untuk sementara. Monster hendak membuat kuis pada Stas, tapi dihentikan karena monster dilarang bertanya-tanya kepada Stas. Lalu Stas mulai menyerang monster dengan serangan kilat. Monster itu masih tetap utuh dan melakukan perlawanan pada Stas. Stas menggunakan jurus tiruan superhero Kamehame, tetapi dihentikan oleh si monster. Monster mengatakan kalau itu adalah jurus rendahan. Stas marah mendengar hinaan monster pada jurus andalan superhero-nya itu cuy. Stas mulai serius dengan kekuatannya yang mengeluarkan cahaya yang amat dahsyat sehingga tubuhnya pun terpisah dari kepala. Stas mengakhiri pertarungan dengan jurus meremas jantungnya, serta monster pun musnah dalam seketika. Sementara Brass sangat puas dengan hasil karya terbesarnya, yaitu kekuatan Stas yang baru. Brass telah yakin sekarang kalau kekuatan Stas ini sangatlah menjanjikan. Wolf datang untuk membantu Stas, tetapi pertempurannya telah usai dan dimenangkan oleh Stas. Bell kembali menjumpai Franken dan meletakkan potongan-potongan tubuh monster di sebuah tabung. Sebelum Stas melakukan teknik meremas jantung dengan penyitas waktu, Bell menyelamatkan monster. Monster merasa kalau Bell memiliki kekuatan yang sama dengannya. Bell mengatakan kalau ialah yang akan menciptakan sihir terlebih dahulu. Monster tersebut bernama Akim. Bell ingin mendengar siapa orang yang membantu Franken menciptakan Akim. Franken menceritakan awal mula penelitiannya kepada Bell. Di awal, Franken mencoba untuk menyatukan sel tubuh buatan, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba ia mendapatkan paket dari seseorang misterius dan mengirimkan iblis buatan bernama Akim kepadanya. Sampai sekarang ini, Franken tidak tahu siapa pengirim misterius. Saat mereka berdiskusi, Brass dan Liz mendatangi Bell di tempatnya. Brass mengatakan kalau Bell lah yang membawa Stas kembali ke dunia iblis Acropolis. Bell mulai panik karena Brass bertemu dengannya. Brass mengatakan Bell tidak perlu khawatir karena ia ingin bertemu untuk membicarakan masalah lain. Brass memerintahkan Liz untuk menghukum Franken dan Akim di penjara iblis. Lalu Wolf dan Staff melanjutkan pertarungan mereka sesama pria dan terlihatlah Wolf yang sudah kelelahan. Wolf teringat waktu pertama kali mereka bertemu. Stas kabur dari rumah, hendak pergi ke Jepang untuk bertemu dengan artis. Wolf dan lainnya menginterogasi Stas yang muncul di daerah mereka. Ternyata Wolf menginginkan pertarungan yang membuatnya merasa sangat puas. Wolf meminta Stas untuk mengeluarkan kekuatannya lain kali karena ia akan menantangnya. Stas mengatakan hal itu tidak mungkin karena mereka adalah teman alias nakama. Brass datang dan memberikan selamat kepada Stas karena menang berduel dengan temannya. Stas meminta Brass dan Liz segera kembali ke Acropolis. Tetapi Brass menolak karena ia akan menepati janjinya untuk membangkitkan Fuyumi. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah melihat Fuyumi terlebih dahulu. Selanjutnya Yamijiro mengomel kenapa Stas dan Wolf lama sekali. Sepertinya mereka menginginkan Fuyumi menjadi iblis. Fuyumi mengatakan kalau Yamijiro jangan berkata sejahat itu. Stas datang dan membawa kumpulan vampir sehingga membuat Yamijiro merinding. Stas melihat cairan yang diminum Fuyumi dan mengambilnya. Stas meminum cairan tersebut karena sangat haus. Stas menyalahkan Wolf karena membuat Fuyumi minum cairan begituan. Brass mengajak Fuyumi untuk saling menyebutkan nama mereka. Brass memegang wajah Fuyumi dan sangat dekat dengannya. Stas marah dan mematahkan tangan Brass karena menyentuh gadisnya. Brass bertanya bagaimana caranya Stas melindunginya tanpa bantuan kakaknya. Stas menggigit jarinya dan meminumkan darahnya kepada Fuyumi.
Karena darah Stas sangat kuat membuat Fuyumi tidak berdaya. Stas meminta segera mungkin Beras mengembalikan Fuyumi menjadi manusia kembali. Beras mengatakan akan menemukan tubuhnya terlebih dahulu. Lalu Stas mengajak Beras dan Liz ke daerah kekuasaan wilayah timur. Saat mereka tiba di kafe, Stas melihat Deku yang babak belur. Karena Stas tidak di tempat, banyak kejadian yang dialami Deku dan Yoshida. Beras tidak menyangka Stas berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Bill menitipkan lonceng pada Stas, apabila Fuyumi sudah bangun, maka berikan saja kepadanya. Lonceng itu akan menghubungkan Fuyumi dan dirinya jika ada hal yang berbahaya. Bill pergi dengan penyitas waktu dan kembali ke tempatnya. Kemudian Deku dan Yoshida membawakan tulang tengkorak Fuyumi untuk diberikan kepada Beras. Beras meminta Stas untuk melepaskan baju Fuyumi karena hendak diambil sampel sihirnya. Stas menolaknya di awal, tetapi Beras menjelaskan alasannya. Fuyumi sadarkan diri dari pingsannya. Ia melihat tingkah Stas yang tidak senonoh kepadanya. Setelah mendapatkan sampelnya, Beras pamitan pergi untuk melanjutkan penelitiannya. Sementara Liz tetap tinggal karena ingin jalan-jalan. Stas membawa Liz berkeliling di daerahnya. Nampaknya Liz terus-terusan melihat boneka dan memandanginya. Lalu Stas membelikan Liz boneka dan mereka kembali ke kafe. Stas melihat Fuyumi membantu Sati di kafenya. Fuyumi menjelaskan kalau ia suntuk jika harus berdiam diri di kamar. Stas melihat Deku makan dengan lahap dan bertanya makanan apakah itu. Deku mengatakan masakan Fuyumi sangatlah enak. Stas bertanya apakah aman dimakan. Fuyumi merasa Stas menganggapnya orang aneh. Fuyumi mengatakan kalau ia di dunia sering memasak untuk ayahnya. Stas meminta Fuyumi untuk membuatkan makanan untuk Liz juga. Liz memakan masakan Fuyumi dengan lahap. Stas melepaskan topeng Liz dan melihatnya menangis. Kemudian Stas meminta Liz untuk tidak mewek seperti bocil. Fuyumi menanyakan komentar Stas tentang masakannya. Stas dengan cuek mengatakan rasanya sederhana saja. Sementara Liz mengatakan masakannya sangat enak. Fuyumi akan membuatkan makanan untuk Liz lain kali. Liz memakai topengnya tapi dilarang oleh Stas. Liz teringat pesan Beras kepadanya untuk sementara Liz tidak boleh ke Akropolis. Karena Beras akan mulai melakukan penelitiannya, sementara tugas Liz adalah menjauhkan Stas dari Beras. Setelah itu mereka kembali ke kamar Stas. Terlihat Liz yang mewek kembali. Stas bertanya apakah Liz rindu dengan rumah mereka. Liz mengatakan sedih karena kakaknya tidak mengizinkannya pulang. Beras tidak pernah mengajak Liz untuk ikut dalam penelitiannya. Sekarang Liz diminta untuk tinggal bersama dengan Stas. Stas mengajari Liz untuk menjadi anak nakal karena tinggal di dunia iblis. Stas mengatakan karena mereka sama-sama tidak diperdulikan oleh kakaknya. Mengapa tidak memulai hidup yang baru saja dengan bersenang-senang? Stas mengajak Liz untuk menonton film koleksinya dari kaset. Saat film tersebut diputar, Liz sangat senang dan meminta Stas untuk memutar ulang kembali. Di benak Fuyumi, ia merasa kalau Stas adalah sosok kakak yang baik. Stas juga berjanji akan menghidupkan Fuyumi kembali. Stas memberikan lonceng yang dititipkan Bel padanya untuk diberi pada Fuyumi. Tidak lama dari kejauhan, muncullah seorang pria asing yang memiliki wajah yang amat licik. Stas sibuk memainkan game konsolnya bersama Deku dan Yoshida. Fuyumi mengajak Liz untuk mandi bersama di tempat pemandian tradisional Jepang. Fuyumi membantu Liz untuk mencuci rambutnya hingga bersih. Liz bertanya apakah Fuyumi sedang cari perhatian dengannya. Fuyumi heran kenapa Liz berkata seperti itu tentangnya. Liz mengatakan kalau orang-orang baik kepadanya karena takut dengan Beras. Fuyumi menjelaskan kalau ia anak nakal yang akan mengganggu Liz mulai dari sekarang. Setelah mandi, Fuyumi dan Liz hendak tidur di kamar. Fuyumi naik ke tempat tidur Liz untuk tidur bersama. Fuyumi memeluk Liz yang terlihat kesepian dan mengatakan akan selalu bersama Liz. Saat terbangun, Fuyumi menghilang dan meninggalkan surat. Liz panik dan membangunkan Stas yang sedang tertidur. Mereka berkumpul di kafe Sati untuk membicarakan Fuyumi. Liz sedih kenapa Fuyumi meninggalkan mereka, padahal semalam ia sangat baik kepada Liz. Stas mengatakan Fuyumi diculik bukan melarikan diri.
Stas kesal karena ia belum pernah bersikap baik pada Fuyumi ketika ia berubah menjadi hantu. Lalu Yamijiro menyemangati Stas jangan galau lagi dan meminta Stas untuk segera mencari Fuyumi. Dengan gaya sok keren, Stas meminta anggotanya mencari keberadaan Fuyumi di seluruh penjuru. Liz mengatakan kalau Brass meletakkan pelacak di tubuh Fuyumi saat mengambil sampel sihir. Stas marah kenapa Liz baru mengatakannya sekarang. Liz dilarang oleh Brass memberitahukan hal itu pada Stas. Stas mengira kalau Brass lah yang menculik Fuyumi. Liz mengatakan bukan Brass yang menculik Fuyumi karena ia sedang melakukan penelitiannya. Stas meminta Liz kembali ke Akropolis untuk mencari tahu keberadaan Fuyumi dan mengabarinya. Liz takut Brass akan memarahinya jika kembali. Stas mengajari Liz untuk membuat alasan kalau Stas akan mengancamnya agar kembali ke Akropolis. Maka Brass tidak akan memarahi Liz lagi. Kemudian Liz bersiap-siap kembali ke Akropolis. Liz mengatakan akan melakukan hal tersebut demi Fuyumi yang baik kepadanya, bukan karena Stas. Deku menelepon bos dan mengatakan, pagi ini ada seorang pria aneh yang datang ke kafe Sati untuk sarapan. Stas bertanya bagaimana ciri-cirinya. Deku mengatakan kalau Sati lagi mencocokkan wajah pria itu dengan Yoshida. Deku mengirimkan gambar pria itu ke HP bos dan mengatakan, ia pergi ke arah selatan daratan iblis. Setelah itu Liz pun tiba di Akropolis dan diinterogasi penjaga. Tidak lama Beros datang akan membawa Liz pergi melewati pemeriksaan. Beros mengajak Liz naik mobil menuju ke suatu tempat. Liz bertanya di mana Brass berada sekarang. Beros mengatakan kalau Brass sedang menuju kastil Raja Iblis Akropolis menemui Wolf Daddy. Liz marah kenapa Brass pergi ke tempat orang yang membunuh ayah dan ibu mereka. Beros mengatakan pada Liz bahwa mereka telah tiba di kastil. Lalu Beros masuk ke dalam kastil bersama dengan Liz. Karena pelanggaran yang dibuat Liz, maka Brass ditangkap oleh Beros. Brass dibawa Beros untuk ditahan di Akropolis. Brass meminta Liz untuk sementara menjaga rumah mereka. Liz sedih dan mengabari Stas mengatakan kalau Brass ditangkap. Stas meminta agar Liz terus mencari keberadaan Fuyumi dan jangan menyerah. Stas disapa oleh seseorang rapper yang aneh. Stas menunjukkan foto pria di HP-nya. Stas bertanya apakah ia mengenalinya. Pria itu acuh dan tidak acuh menjawabnya. Stas mengejarnya dan bertanya lagi, sehingga rapper itu pun meminta Stas bertanya pada bosnya. Mungkin bosnya yang mengetahui siapa pria itu. Stas mendatangi bos pria itu dan pergi ke rumahnya. Bosnya ini cuy adalah seorang manusia salju. Bos mengatakan mengenal pria itu dan memberikan identitasnya kepada Stas. Kemudian pria rambut kuning yang mencuri Fuyumi sedang makan ramen. Ia teringat kalau Fuyumi belum makan dan membelikan satu mangkok untuknya. Dengan penyitas waktu, mangkok ramen tersebut menghilang dan pindah ke tempat Fuyumi. Penjual ramen memarahinya karena menghilangkan mangkoknya. Saat hendak diambilnya kembali, Fuyumi menghalanginya dan memegang mangkok ramen tersebut. Karena mangkok ramen, Fuyumi tertarik keluar dan membunyikan lonceng sehingga Bill mengetahui keberadaannya. Bill melihat adiknya Knell dan mencuri Fuyumi. Bill menjebak Knell dengan penyitas waktu dan menginterogasinya. Kemudian Knell mengatakan kalau dia disuruh oleh ibu mereka untuk mencuri Fuyumi. Karena ibunya sudah ikut campur, maka Bill tidak berani melawannya. Stas datang dan hendak mengajar Knell. Stas bertanya sederhana saja, sebenarnya Bill kawan apa lawan? Bill mengatakan, ia pun tidak tahu dengan apa yang terjadi. Bill meminta Knell melanjutkan misi dari ibunya untuk menculik Fuyumi. Bill menahan Stas di ruangan penyitas waktu. Alhasil Stas emosi dan bertanya, di mana Fuyumi? Brass telah meletakkan pelacak di tubuhnya, maka Fuyumi akan segera ditemukan. Bill cemburu karena Stas menganggap Fuyumi lebih penting dari dirinya. Bill mengatakan akan menggantikan Fuyumi yang berada di dekat Stas. Stas menolak karena Fuyumi adalah koleksi berharga miliknya. Kemudian Bill menantang Stas bertarung dengannya. Jika Stas menang, maka ia akan mengantarkan Stas bertemu Fuyumi. Knell mengantarkan Fuyumi tiba di kota mereka bernama Hydra.
Bell kembali menjebak Stas di dunia penyitasnya dan Stas kewalahan karenanya. Stas mengeluarkan sihirnya sehingga membuat Bell melarikan diri dan meninggalkan barang bawaannya. Stas heran kenapa Bell masih berada di sana dan tidak pergi meninggalkannya. Stas menyadari kalau Bell meninggalkan barang berharganya, yaitu buku diary. Stas mengancam akan membaca buku itu, tetapi dihentikan Bell. Buku diary Bell ini berisikan curahan perasaan Bell pada Stas. Kalau sampai Stas membacanya, maka ia akan malu seumur hidupnya karena ditolak. Bell mengatakan akan menyerah dan mengantarkan Stas bertemu Fuyumi. Bell menyadari kalau Fuyumi ini memang berarti baginya, sampai-sampai Stas mengorbankan darahnya untuk Fuyumi. Tidak lama Kenal tiba di tempat ibunya dan membawa Fuyumi bersamanya. Fuyumi melihat seorang pelayan mirip dengan ayahnya. Kenal membawa Fuyumi untuk masuk ke dalam dan meminta Fuyumi mengganti pakaiannya. Fuyumi mengenakan baju Bell dan ternyata pas untuknya. Di tempat lain, Brass dibawa Beros untuk bertemu Raja Iblis yang membunuh orang tua mereka. Wolf Daddy meminta mereka untuk keluar dan meninggalkan Brass berdua dengannya. Kemudian Bell dan Stas tiba di kamar Fuyumi yang berada di Hydra. Fuyumi melihat Stas datang dan menghampirinya. Fuyumi heran mengapa tampang Stas sangat kucel sekali. Stas mengatakan kalau ia tidak mengenal Fuyumi karena sekarang Stas berkencan dengan Bell. Bell menjelaskan alasannya pada Fuyumi kalau itu hanyalah sebuah akting untuk mengelabui kedua orang tua Bell. Kenal heran mengapa Bell mau membantu Stas. Kenal menyadari kalau Bell menyukai Stas, tetapi ia diajar oleh Bell sebelum menyebutkannya. Lalu penjaga meminta Fuyumi untuk bertemu dengan ibunya Bell. Stas mengatakan akan ikut bersama Fuyumi. Fuyumi membalas perbuatan Stas padanya dan mengatakan kalau mereka tidak saling kenal dan pergi. Stas terpaku hingga mati rasa mendengarkan pernyataan Fuyumi padanya. Setibanya Fuyumi di kamar, ibunya Bell tiba-tiba dipeluk oleh wanita itu dan mengatakan kalau Fuyumi akan aman sekarang. Kembali kepada pembicaraan Raja Iblis dan Brass. Raja Iblis mencurigai Brass yang menculik bawahannya yang mirip dengan wajah Hakim. Brass mengakuinya dan mengatakan akan menyatakan deklarasi perang padanya karena Brass akan membunuhnya. Raja Iblis akan digantikan oleh orang yang lebih pantas memimpin para iblis. Lalu Brass akan membalas dendam untuk orang tuanya yang dibunuh oleh Wolf Daddy. Raja Iblis menerima tantangan tersebut dan memberikan waktu 3 hari untuk melakukan perlawanan. Ternyata Brass ini telah mempersiapkan Hakim di bawah pantauan Franken untuk dijadikan alat perangnya. Beros membawa kembali Brass ke dalam ruangan. Tetapi Brass berpura-pura terluka agar Beros menolongnya. Brass meminta Beros melepaskan kalungnya karena kalau ia akan mati sebentar lagi. Beros pun tertipu akan trik licik dari Brass. Lalu Beros dibuat pingsan olehnya. Brass pergi meninggalkan kastil Raja Iblis untuk membuat persiapannya. Kemudian Brass dikejar pasukan Raja Iblis teman dari Beros. Brass terluka karena efek kalung tersebut kekuatannya belum pulih total. Ternyata ibu Bell ini adalah ibu kandung Fuyumi dan mereka adalah saudara. Ibunya melarang Stas untuk membangkitkan Fuyumi menjadi manusia kembali. Ibunya mengenal Stas karena sering chattingan dengan Brass. Ibunya dan Brass adalah seorang teman dan sering membahas tentang Stas. Kembali pada pengejaran Brass, dia menelepon Liz dan memintanya untuk bertemu di depan toko es krim kesukaan Liz. Brass berkata hanya Liz yang bisa menyelamatkan kakaknya. Dengan berapi-api penuh semangat, Liz pergi menuju ke pasar tersebut. Lalu Brass diserang habis-habisan oleh pria itu. Tapi karena Brass licik, ia menggunakan darahnya untuk mengancam pria itu. Brass memiliki kekuatan Blood Stalker yang bisa mengendalikan darahnya. Jika saja pria itu macam-macam dengannya, maka Brass akan menyerang Beros dengan darahnya. Pria itu melunak karena ancaman Brass barusan. Brass mengajak pria itu untuk berbicara dan minum es krim bersama. Fuyumi bingung dengan fakta kalau ia memiliki ibu sekarang dan ia adalah seorang iblis.
Belle mencoba menyemangati Fuyumi dan menjalani hidupnya dengan baik. Maka semua yang dirasakan akan segera terlewati dan baik-baik saja. Ternyata ayah Belle menjebak Stas dan menanyakan tujuannya adalah untuk menghidupkan Fuyumi kembali. Ayah Belle ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana perasaan Stas pada Fuyumi. Ayah Belle menceritakan kejadian masa kecil anak-anaknya. Setelah tubuh Nyen ibu dari Fuyumi dan Belle menyatu, maka ia harus memilih menjalani hidup manusia atau iblis. Nyen mencintai kedua pria itu dan sulit untuk memutuskannya. Yanagi mempertegas pada Nyen ingin menjalani hidup yang mana, menjadi ibu dari Fuyumi atau dari ibu Belle. Nyen melihat kemampuan Belle yang bisa menyitas waktu dan suka dengan kepintaran anaknya tersebut serta memilih untuk pergi ke dunia iblis. Kemudian Yanagi mengatakan akan merawat Fuyumi di dunia manusia dan membiarkan Nyen untuk pergi. Yanagi berpesan pada ayah Belle untuk selalu menyayangi Nyen dan melindunginya. Perkataan Yanagi ini membuat ayahnya Belle merasa kalah sebagai seorang pria. Oleh sebab itulah, ayah Belle ingin mengetahui perasaan Stas pada anak dari Yanagi. Ayahnya Belle berkata, apakah Stas akan menghisap darahnya setelah Fuyumi hidup kembali? Stas mengatakan awalnya ia ingin menghisap darah Fuyumi, tetapi semua itu berubah setelah ia melihat Fuyumi. Stas belum mengetahui bagaimana perasaannya pada Fuyumi yang sebenarnya. Sementara itu, Fuyumi terus mengkhawatirkan keadaan Stas dan bertanya pada Belle di mana Stas. Belle bertanya kembali apakah Fuyumi menyukai Stas. Fuyumi menjawab ia tidak yakin dengan perasaannya. Yang dia rasakan, Stas sangat baik kepadanya. Kembali pada Beras dan rekan Beros, Stas menceritakan tujuannya untuk melengsarkan Raja Iblis karena ingin membalaskan dendamnya. Rekannya ini memastikan kalau Beros selamat dan benar saja Beros telah sadarkan diri dan aman. Di dunia iblis terjadi kekacauan yang banyak sekali anggota lain yang ingin menantang Stas. Mereka berkumpul di daerah kekuasaan Stas, termasuk Sabao, sang rapper yang ikut meramaikan. Sabao menyebarkan rumor kalau Stas sedang tidak berada di tempat. Deku dan Yoshida melihat keramaian tersebut dari kamar Stas. Kembali pada Beras yang berhasil diselamatkan oleh Liz dan mereka menghilang kembali ke kastil. Rekannya Beros kesal karena kehilangan jejak Beras yang hendak balas dendam pada Raja Iblis. Fuyumi dan Stas terjebak di sebuah taman secara tiba-tiba. Ternyata itu adalah ulah ayahnya Belle yang ingin melihat janji Stas kepada Fuyumi. Stas mulai menyadari kalau ia telah berjanji akan melindungi Fuyumi jika dimintanya dan akan melepaskan Fuyumi atas kemauannya. Stas memberikan bajunya untuk dipakai Fuyumi. Dari layar tancap, Nyen dan ayah Belle menonton aksi mereka berdua. Nyen protes kenapa ayahnya Belle ceroboh menyerahkan masa depan Fuyumi pada seorang vampir. Ayah Belle mengatakan pada Nyen kalau Fuyumi yang bisa menentukan kemauannya sendiri, bukan Stas. Ayahnya Belle menegaskan pada Nyen kalau orang tua Fuyumi adalah Yanagi, bukan mereka. Tiba-tiba saja Stas menjadi baik pada Fuyumi dan membuatnya tidak nyaman. Stas meminta Fuyumi untuk menjawab pertanyaannya, tetapi Fuyumi tidak mau. Fuyumi mengatakan akan menjawab Stas ketika dia normal kembali. Pertarungan antara bos terjadi demi merebut daerah kekuasaan Stas. Saat Deku terlihat sangat kewalahan melawan banyak penantang di daerah mereka, begitu juga dengan Yoshida yang sedang diolok-olok. Karena marah, Yoshida menjadi monster dan mengusir para pengacau di daerah mereka. Kembali pada dunia iblis yang terlihat Wolf sedang memperlebar sayapnya. Wolf ingin berlatih tidak menggunakan kekuatan serigalanya dan berfokus memperkuat fisiknya. Tidak lama, seorang kurir datang memberikan surat dari Arkopolis pada Wolf. Kembali pada pembicaraan Stas pada Fuyumi, Stas merasa telah gagal melindungi Fuyumi dan membiarkannya diculik. Fuyumi terkejut mendengar Stas perhatian kepadanya. Stas mengatakan kalau ia bisa membuat Fuyumi bangkit kembali menjadi manusia, maka Stas akan dikenang sebagai pahlawan Fuyumi. Stas bertanya apakah Fuyumi ini ingin dibangkitkan kembali. Fuyumi menjawab terbata-bata, tentu saja mau. Fuyumi teringat keadaan ayahnya yang hidup sendiri tanpanya. Fuyumi mengkhawatirkan ayahnya dan ingin hidup kembali.
Stas berjanji akan menjadi pahlawan Fuyumi dan menghidupkannya kembali. Kemudian Stas bertanya lagi, apakah Fuyumi ingin keluar dari tempat itu? Fuyumi terbengong karena pintu tersebut hanya bisa dibuka oleh Hydra. Stas mengomel dan meminta Fuyumi untuk mengikuti kata hatinya. Fuyumi aneh dengan tingkah Stas kepadanya dan melihatnya gugup. Kembali pada bola kristal, yang tetap saja tidak setuju keputusan ayah Bell pada Fuyumi. Ayah Bell percaya pada Stas yang akan terus melindungi Fuyumi dan akan menepati janjinya sebagai seorang pria. Stas memegang Fuyumi untuk keluar dari Taman Hydra tersebut untuk melanjutkan tantangan mereka selanjutnya. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Oke lah, sedikit kita simpulkan anime yang satu ini. Anime ini terkesan well made akan memanjakan mata kalian cuy. Kesimpulan desain karakter yang dicampur dengan wardrobe yang terlalu kompleks. Walaupun settingnya seharusnya dunia iblis, tapi dengan wardrobe para karakter yang sangat urban dan juga colorful menghilangkan kesan dunia iblisnya cuy. Ibaratnya kayak kurang garang gitulah. Yang biasanya digambarkan secara horor menjadi lebih casual. Backgroundnya juga termasuk salah satu yang enjoyable lah. Warnaan yang terang dan randomly organized dalam setiap scene mengingatkan Mimin sama Soul Eater. Kekurangan dari artnya adalah fight-scene yang walaupun dianimasikan secara bagus, tapi sangat pendek dan predictable banget lah. Bisa ditebak banget kalau menurut Mimin mah.